Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdioso dengan NIM channel2003. Saya di sini akan menjelaskan analisis tren. Analisis tren atau disebut tendensi posisi merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan, apakah menunjukkan perubahan, naik atau mengalami penurunan. Tren adalah suatu gerakan atau kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang dan diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu. Rata-rata perubahan tersebut bisa bertambah, bisa berkurang. Jika rata-rata perubahan bertambah disebut dengan tren positif atau tren yang mempunyai kecenderungan naik. Sebaliknya, jika rata-rata perubahan berkurang disebut dengan tren negatif atau tren yang mempunyai kecenderungan menurun. Manfaat analisis tren. Penghitungan analisa tren bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda bagi pemakai laporan keuangan. Beberapa pemakai yang membutuhkan laporan keuangan tersebut antara lain investor, pemberi pinjaman atau kreditur, dan manajemen. Manfaat analisis tren. 1. Investor. Mereka membutuhkan informasi yang akurat mengenai aktivitas maupun posisi keuangan perusahaan, apakah pada masa mendatang menghasilkan laba atau sebaliknya. 2. Pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi yang disediakan oleh perusahaan, khususnya keuangan, yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana yang tertanam di dalam perusahaan dapat dibayarkan kembali tepat waktu oleh perusahaan. 3. Manajemen. Manajemen dapat terbantu dalam hal tanggung jawab, perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisa. Analisa tren ini bermanfaat untuk menilai situasi tren perusahaan yang telah lalu serta dapat memprediksi tren perusahaan di masa yang akan datang berdasarkan garis tren yang sudah terjadi itu. Perhitungan tren. Hasil perhitungan tren dapat ditunjukkan dalam bentuk presentase atau indeks. 1. Tren dalam bentuk presentase. Tren dalam presentase dihitung dengan memilih tahun pertama sebagai dasar pembandingan atau sebagai tahun dasarnya. Tahun dasar menurut Dusuk adalah tahun pertama dari seluruh periode analisis. Misalnya kita mengandalkan analisis tren untuk periode tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Maka tahun yang dijadikan dasar adalah tahun 2005. Tahun dasar ini diberi angka 100%. Data tahun-tahun lainnya dibandingkan dengan data tahun dasar tersebut. Dalam menentukan tahun dasar seperti dikemukakan Harahap, ditentukan dengan melihat arti suatu tahun, bisa tahun pendirian, tahun perubahan, atau reorganisasi, dan tahun bersejarah lainnya. 2. Tren dalam bentuk indeks. Di samping dalam bentuk presentasi juga dapat dilakukan perhitungan kecenderungan dalam bentuk indeks. Menurut Dusuk, pada prinsipnya adalah sama, kecuali tidak dikali dengan 100%. Tahun dasar ditetapkan sebagai angka 1. Data tahun lainnya dibandingkan dengan data tahun dasar. Hasil perubahan tren dapat ditunjukkan dalam bentuk presentasi atau indeks. Rumus dari analisis tren adalah sebagai berikut. Angka indeks. Tahun pembanding dibagi tahun dasar dikali 100%. Misleading dalam analisis tren. Analisis ini penting untuk melihat hubungan angka presentase dalam tren dengan data absolut atau jumlah rupiah yang dipakai sebagai dasar pembandingan. Analisa dengan tren ratio akan dapat menunjukkan suatu pos itu mempunyai kecenderungan atau arah yang menurun, meningkat, atau tetap, serta menunjukkan apakah kecenderungan atau tendensi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Kemungkinan hubungan antara angka-angka dalam tren dengan data absolut. Tahun yang telah dipilih sebagai dasar mungkin tidak representatif. 2. Suatu pos telah naik dari 10 menjadi 20 dan pos yang lain dari 100.000 menjadi 200.000. Kedua pos ini dalam presentasi telah naik dengan 100%. Meskipun dalam hal yang pertama kenaikan itu tidak penting artinya. 3. Biasanya di dalam menganalisa suatu perubahan, maka perubahan dengan jumlah 100% dapat
perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan perubahan yang dalam presentasi kecil, misalnya 10%. Padahal dalam beberapa hal tertentu hal yang demikian tidak tepat. 4. Tren dalam presentasi menunjukkan tendensi yang tidak menguntungkan, padahal apabila dilihat dalam angka absolutnya tidaklah demikian. Inilah contoh perhitungan analisis tren. Dari laporan keuangan PT Just Mania yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi tahun 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016 dengan menggunakan tahun dasar 2012, dapat diketahui bahwa telah terjadi perubahan-perubahan atau kecenderungan baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Hal ini terbukti bahwa 1. Posisi keuangan jangka pendek menunjukkan perkembangan yang telah menunjukkan walaupun hutang jangka pendek naik maupun kenaikan itu telah diimbangi dengan kenaikan aktiva lancar dengan tingkat yang lebih besar. Aktiva lancar naik dari 1.910.000 menjadi 2.370.000, naik 24%, sedangkan hutang lancar naik dari 570.000 menjadi 610.000, naik 7%. Kenaikan penjualan dari 4 juta menjadi 5.260.000, naik 32%, diimbangi dengan penurunan piutang sebesar 2%. Hal ini menunjukkan bahwa bagian penagihan bekerja lebih efektif atau adanya syarat-syarat penjualan yang mendorong pada langganan pembeli dengan tunai atau membayar hutangnya dalam jangka pendek. 2. Kenaikan persediaan barang dagang 720.000 menjadi 1.160.000, naik 61%, menunjukkan perkembangan yang kurang menguntungkan karena kenaikan penjualan tersebut hanya diimbangi dengan kenaikan penjualan sebesar 32%. Hal ini menunjukkan adanya investasi yang terlalu besar dalam persediaan kebijaksanaan dalam persediaan yang kurang tepat. 3. Dalam jangka waktu 5 tahun perusahaan tidak melakukan pengeluaran investasi. Hal ini terbukti adanya pertambahan aktiva tetap yang sangat kecil selama 5 tahun tersebut, yaitu 3.780 menjadi 3.910.000, naik 3%. Kenaikan aktiva tetap yang kecil itu justru penjualan naik 32%. Apakah kenaikan penjualan ini disebabkan oleh bertambahnya volume penjualan atau adanya kenaikan harga-harga pada umumnya? 4. Dari faktor solvabilitas dapat ditunjukkan dari penurunan hutang dari 920.000 menjadi 860.000, turun 7%, diimbangi dengan kenaikan modal sendiri dari 4.770.000 menjadi 5.420.000, naik 14%. 5. Ditinjau dari faktor rentabilitas menunjukkan bahwa perusahaan semakin rendabel karena kenaikan laba operasi dari 330 menjadi 600.000, naik 82%, sedangkan aktiva tetap hanya naik 3%. 6. Ditinjau dari segi efisiensi menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien. Hal ini terbukti dengan adanya kenaikan penjualan 32% diimbangi kenaikan harga pokok dengan tingkat yang lebih rendah 31% dan kenaikan biaya penjualan 2%. Dan kata lain, manajemen semakin mampu untuk mengandalkan pengawasan biaya dan ongkos-ongkos dalam rangka menaikkan penjualan. Dan inilah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.